Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafal Haq dengan NIM 212410103090 dan teman saya Fainatun Nasiro dengan NIM 212410103027. Di sini kita akan menjelaskan hasil pekerjaan kita yang berupa source code. Pertama-tama di sini seperti biasa ada import, dan sini kita memakai dua import, yaitu import kopi dan import skincare dengan variabel dk. Selanjutnya ada variabel window yang gunanya untuk memanggil sebuah kelas skincare, dan ada di sini ada variabel tinggi lebar untuk mengatur tinggi dan lebar sebuah kanvas. Dan variabel kanvas di sini akan menggabungkan sebuah kelas TK dengan window yang ukurannya tinggi yaitu 1500 dan lebarnya juga 1500, dan akan dipanggil oleh canvas pack yang gunanya untuk memanggil semua ini. Selanjutnya di sini ada function input titik yang gunanya untuk mengumpulkan kumpulan garis atau kumpulan garis untuk mencari sebuah titik. Nah, di sini ada perulangan for. For ini gunanya untuk mengembalikan dari bilangan bulat secara berurutan pada kisaran rank yang sudah ditentukan start dan stopnya itu di mana. Di sini startnya ada di angka urut dan stopnya ada di n. Di sini ada variabel titik yang untuk menginputkan. Di sini ada X dan Y yang gunanya untuk mengatur pada sebuah spasi supaya bisa terbaca, dan ada canvas create oval yang gunanya untuk membuat sebuah bentuk oval dengan X min 10 dan Y plus 10, X plus 10, Y min 10 dengan fill atau warna kartesur. Selanjutnya ada canvas create text. Di sini fungsi canvas create text digunakan untuk membuat sebuah tag yang gunanya untuk menampilkan teks yang kita mau. Di sini tag yang ditampilkan dengan sebuah angka urut yaitu inputan dan dengan font ukuran 8. Terus di sini ada kumpulan garis akan memanggil sebuah X dan Y. X dan Y itu untuk mengatur sebuah spasi untuk bisa dibaca. Dan dikembalikan lagi ke kumpulan garis. Baiknya ada function input start dengan variabel target input untuk menginputkan start, kita startnya di mana dengan target dan finishnya sama, dan dikembalikan lagi ke vertis start dan vertis finish. Selanjutnya ada function connect edge yang gunanya untuk mengkonekkan titik baris. Di sini ada titik baris dengan sebuah list, dan n sama dengan integer input
untuk menyebutkan sebuah integer atau bilangan. Dan ada perulangan for x in rank yang gunanya untuk mengembalikan deret bilangan bulat ya. Jadi ada garis input yang gunanya menginput sebuah garis, dan V2 dan V1 dan V2. Di sini V1 lebih besar daripada V2. Dan nilainya di sini ada wide integer dengan garis input split, dan ada titik garis pen hanya untuk memanggil sebuah vertif V1, vertif V2 dengan baik. Dan ada canvas create tag, gunanya seperti di atas tadi yang sudah saya jelaskan, untuk membuat sebuah teks dengan ada vertif V1 kosong plus dan seterusnya, dan dikembalikan lagi ke titik garis. Fungsi selanjutnya yaitu membuat titik garis, posisi garis, dan garis mendatang. Ada data dengan variabel data garis untuk menampung sebuah data list, dan variabel setor garis untuk mengcopy sebuah titik garis, dengan visited variabel visited dengan untuk mengcopy juga garis pendatang, dan ada perulangan for in rank lagi dengan sebuah data titik garis, dan finishnya start garis. Dan sini ada if posisi garis sama dengan titik garis 0, atau posisi garis sama dengan titik garis 1, dan titik garis dihapus untuk menghasilkan posisi garis. Dan if titik garis 0 not in set dengan data garis pen titik garis, gunanya untuk mengambil sebuah titik garis dan dikembalikan ke data garis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bainatul Nasiro. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk line ke-55. Di sini kita menggunakan fungsi def, yakni menggunakan sum kolom dengan yang berisi list garis, lalu kolom dan kolom tambahan. Untuk selanjutnya di sini terdapat variabel value dengan terdapat fungsi list. Untuk selanjutnya di sini terdapat perulangan for in dengan values-nya menambahkan dengan values-nya .append, yakni yang digunakan untuk menambahkan pada titik garis dan kolom tambahan. Untuk selanjutnya di sini terdapat return yang digunakan untuk mengembalikan ke sum values. Nah, di sini sama menggunakan fungsi def, tapi di sini menggunakan store part garis dengan variabel setiap jalan garis. Di sini juga menggunakan perulangan for in dengan setiap jalan garis .append yang digunakan untuk menambahkan sum kolom x, 2. Lalu terdapat variabel part garis dengan sama dengan min ke arah setiap jalan garis. Nah, di sini return digunakan untuk mengembalikan ke setiap jalan garis dengan indeks part garis. Nah, untuk selanjutnya di sini menggunakan fungsi yang sama, yakni menggunakan def dengan path, yang mana di dalam path terdapat titik garis, target titik, data berjalan. Dan data berjalan ini sama dengan
Data berjalan ini menggunakan list dan garis pendatang juga menggunakan list. Selanjutnya di sini ada variabel garis vertex dengan pin whiteboard yang akan menghubungkan ke titik garis, posisi garis, serta garis pendatang. Selanjutnya di sini menggunakan if dengan len garis vertex sama dengan 0. Lalu return none yakni digunakan untuk mengembalikan ke 0. Selanjutnya di sini terdapat perulangan for juga dengan for garis in garis vertex dengan if garis 0 sama dengan target titik. Nah, di sini untuk data berjalannya menggunakan data pen yang digunakan untuk menambahkan posisi garis 0 dan garis 1. Untuk pad-nya ini juga bisa ditambahkan, yang mana ditambahkan dengan copy date copy atau data yang berjalan juga. Nah, di sini data berjalannya kita pop dengan return none. Dan ketika yang di if ini tidak berjalan sesuai dengan yang diinputkan, ini bisa menggunakan else dengan garis pendatangnya itu bisa menambahkan posisi garis, dan untuk data berjalannya bisa menambahkan posisi garis dengan garis 0 dan garis 1. Nah, di sini untuk page-nya ada titik baris dengan garis sama dengan 0, target titik, data berjalan, dan garis pendatang. Dengan garis pendatang menggunakan pop, begitu juga dengan data berjalan menggunakan pop. Di sini untuk variabel and vertex digunakan untuk menginputkan sebuah integer. Lalu untuk vertif, untuk variabel vertif digunakan untuk mengembalikan ke input titik and vertex. Dengan variabel titik baris sama dengan connect add ke vertif untuk mengulang ke vertif. Nah, di sini terdapat cos sama dengan input start dengan mengulang ke vertif juga. Nah, di sini ada variabel start vertex dengan sama dengan cos 0 dengan target vertex cos sama dengan 1. Nah, di sini untuk point window main block-nya digunakan untuk menjalankan program dari atas sampai bawah. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba terlebih dahulu. Dengan file p1.txt. Nah, di sini sudah terdapat outputnya. Nah, di sini kekurangan dari output kami yakni pada bagian garis dari sini ke sini sampai sini tidak terdapat warna dari garis tersebut, sehingga warnanya hanya menjadi hitam saja. Untuk file txt yang kedua, nah, di sini juga sama outputnya dari file txt2 yakni seperti ini, dan di sini terdapat garis yang asalnya berwarna, tapi di sini kekurangan dari program kami yakni warnanya dari garis tersebut tidak ada warnanya, sehingga warnanya menjadi hitam. Nah, cukup sekian dari kami dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.